Do you have problem, Prince? Saya lihat kamu kok kelihatan gelisah, melamun, kayak banyak pikiran deh. Saya bingung Pak Regar. Saya nggak bisa telepon Putri lama-lama karena Putri lagi sama Vito ngurusin soal mamanya. I see. Mungkin mereka mau mengungkapkan soal kematian Bu Lisa itu gara-gara Bu Soraya atau bukan. Gitu. Loh, kok Pak Regar jadi ngomong kayak gitu? Apa sekarang Pak Regar juga jadi curiga sama Oma? I'm sorry, Prince. Tapi belakangan ini memang sifat Bu Soraya tuh kelihatan aneh dan mencurigakan, Prince. Pak Regar, menurut saya Pak Regar nggak perlu deh melebih-lebihkan masalah seperti ini. Oma udah jelas lagi tertekan Pak Regar. Jadi ya wajar aja kalau sikap Oma kadang-kadang jadi aneh. Tapi saya percaya kok sama Oma. Jadi menurut saya Pak Regar nggak usah melebih-lebihkan soal ini deh. Ntar bikin masalah tambah ribet. Ya, kamu juga nggak perlu berpikiran yang berat-berat lah, Prince. Mungkin aja maksudnya Putri itu lagi mau ngebahas soal warisan Bu Lisa, bukan mau ngebahas soal kematiannya. Ya Pak Regar bener juga sih. Kayaknya saya harus relax deh Pak Regar. Udah stres banget nih saya, pusing banget. Nah, sesudah ngurusin soal warisan Bu Lisa, mungkin juga mereka akan melanjut untuk mencari tahu penyebab kematiannya Bu Lisa. Soalnya semua itu masih menjadi misteri yang tak terungkap. Pak Regar gimana sih? Katanya suruh saya untuk relax. Pak Regar ngomong gini ada bikin saya tambah mikir, tambah pusing. Bukan begitu, Prince. Saya kan cuma mau mengatakan yang sesungguhnya, yang sebenarnya terjadi ya kayak begitu. Jangan sampai lolos. Kamu pepet terus mobil itu. Bu, kalau saya pepet lagi, nanti mereka curiga, Bu, kalau kita sedang ngikutin mereka. Ya sudah, kamu ikutin aja. Tuh kan belok. Mobilnya belok tuh. Ya, Bu, saya belok, Bu. Karno, kok mobilnya nggak kelihatan? Mobilnya mana? Tadi masih di depan, Bu. Saya juga ngikutin belok tadi, Bu. Aduh, kamu tuh banyak alasan. Buktinya sekarang nggak ada tuh. Kan ibu udah bilang, kamu ikuti mobilnya. Jangan sampai lolos. Aduh. Ya, Bu, ya, Bu. Saya ngebut, Bu. Pak, kenapa kita masuk jalan komplek? Oh, maaf Pak. Saya sengaja lewat jalan alternatif. Soalnya dari tadi ada mobil yang ngikutin mobil ini, Pak. Ada yang ngikutin kita. Bapak yakin? Iya, Pak. Saya yakin. Saya takut ada apa-apa. Lebih baik saya menghindarin aja. Tapi sekarang kita masih diikutin nggak? Sudah nggak, Pak? Setelah saya belok komplek ini, mereka udah kehilangan jejak. Siapa yang ngikutin kita ya? Aku juga nggak tahu. Aduh, mana sih Mas Vito? Katanya mau nyusul ke sini, tapi sampai sekarang nggak ada nongol-nongol dia. Waduh, mau kemana dia itu? Gawat nih. Pak, tunggu. Kamu bukannya orang yang semalam ngasih kue ke saya? Kamu kok ada di sini? Ngelarang-ngelarang saya lagi. Wah, ngapain kamu di sini? Hah? Mau mata-matain saya ya? Hah? Jangan mikir yang macam-macam. Udah, Bapak jangan kemana-mana, di sini aja dulu. Sok-sokan. Semalam pakai nganter-nganterin makanan. Katanya dari orang baik. Baik apaan? Saya lihat tampang kamu aja sekarang udah kayak orang jahat. Hah? Mencurigakan. Bilang aja, ngaku aja dulu. Lu siapa yang nyuruh? Pasti lu disuruh sama Pak Rohmat kan? Iya kan? Mau ngambil angkot gua nih.
Iya kan? Asal lu tahu, angkot gua nih, ini punya gua sendiri. Boleh dikasih. Enak aja Mahmud. Enak aja. Lu yang enak aja. Coba lo. Ini dorong gua. Ngapain lu? Ngapain lu? Mau ngapain lu? Tunggu. Mau ngapain lu? Dibilangin jangan kemana-mana. Lu berani sama gua lu? Lu berani sama gua? Lu berani sama gua? Aduh Mahmud, kepala gua, Mahmud. Aduh, Mut. Berani sama gua lu? Belum tahu gua lu ya? Belum tahu gua lu? Kacamata. Pasing gua! Jangan kemana-mana, pasing gua! Tunggu. Dari tadi. Jangan kemana-mana. Pala gua mau diapain nih? Pala gua mau Kepala gua yang lu jedotin tadi. Iya. Di sini, Pak. Ampun bang, ampun. Tuh. Itu siapa bang? Karno, tolong kamu berhenti dulu di depan sebentar. Iya Bu, baik Bu. Takut kenapa, Oma? Vito dan Putri sudah menemukan supir angkot yang dulu Oma tumpangi waktu di area proyek jembatan tempat Lisa mengalami kecelakaan. Sekarang ini mereka itu sedang dalam perjalanan untuk menemui supir angkot itu. Tadi Oma sempat mengikuti mobilnya, tapi tiba-tiba kehilangan jejak. Oma takut sekali kalau supir angkot itu memberikan kesaksian yang memberatkan posisi Oma. Padahal Oma kan nggak bersalah. Oma tenang dulu ya. Oma coba ceritain semuanya ke Maura, Oma tenang dulu. Bagaimana mungkin Oma bisa tenang dalam posisi seperti ini? Kamu harus nolongin Oma. Oma, aku nggak tahu gimana caranya aku bisa bantuin Oma. Masalahnya aku sama Putri itu nggak terlalu deket, Oma. Jadi agak aneh kalau aku tiba-tiba nyinggung soal kematian Tante Lisa. Aku bener-bener nggak bisa bantuin Oma. Terus Oma harus minta tolong sama siapa, Maura? Sebenarnya aku bisa aja ngomong baik-baik ke Vito soal ini. Tapi aku nggak mau ikut campur. Karena aku nggak mau punya masalah sama Vito. Belakangan ini, Vito selalu ada buat aku dan nenangin aku. Meskipun sampai detik ini, aku masih mikirin Tristan. Maura, kamu masih di situ kan? Kamu kok diem aja sih, Maura? Iya Oma, halo. Oma, Maura masih ada urusan lagi, jadi Maura minta maaf ya, Maura nggak bisa bantuin Oma. Bye, Oma. Maura? Aku sendiri aja punya masalah yang rumit. Aku nggak mau ikut campur ke permasalahannya Oma. Aku belum ketemu sama Tristan setelah aku lihat video soal ribut-ribut kemarin di bandara. Gimana ya keadaan Tristan ya? Semoga dia baik-baik aja. Tristan mana? Dia nggak bakal berani datang ke sini lagi. Kenapa bukannya kalian itu satu apartemen ya? Oh iya. Saya tahu ini pasti karena video yang viral itu kan. Saya udah lihat kok. Kalau kamu cinta sama Tristan, gimana pun caranya kamu harus ngikat dia. Apapun itu. Lo nikah sama dia kayak. Gak semudah itu, Ki. Karena saya tahu siapa yang ada di hatinya Tristan.
Oke. Tapi waktu kamu hampir celaka, dia merasa bersalah banget sama kamu. Dan dia mau nemenin kamu kan. Harusnya bisa. Gimana pun caranya, bikin Tristan supaya mau nikahin kamu. Dan dia nggak bisa ngelak lagi. Bahkan dengan cara jahat sekalipun, saya bisa bantuin kamu. Ki, kamu udah seputus asa itu buat dapetin hatinya Mel? Hei, kamu ingat nggak? Dulu, saya selalu ngajak kamu untuk kerja sama loh. Supaya kita bisa dapetin orang yang kita cintai. Dengan angkuhnya, kamu nolak saya dan kamu bilang kalau saya akan pakai cara saya sendiri untuk dapetin hati Mel. Dan sekarang, kamu mau ngajakin aku kerja sama? Kamu benar. Saya udah coba pakai cara sendiri, tapi nggak berhasil. Jadi kali ini saya bakal ngikutin cara kamu. Tujuan saya cuma mau jauhin Tristan dari Mel. Saya nggak mau ngulur-ngulur waktu lagi. Saya pengen milikin Mel selamanya. Apa iya aku harus gunain cara yang nggak bener untuk membuat Tristan nikahin aku? Karno, kamu sudah lakukan apa yang saya suruh dulu. Mencari supir angkot yang melewati area proyek di Jalan Margahayu. Iya Bu, saya masih ingat. Tapi saya belum mencari supir angkot itu Bu. Kalau kamu berhasil menemukan supir angkot itu, saya akan kasih kamu rumah. Saya akan belikan. Jadi kamu dan istri kamu tidak perlu lagi ngontrak. Kamu mau bantu saya untuk mencari keberadaan supir angkot itu, kan? Iya Bu, baik Bu, baik. Mau Bu. Oke, kalau begitu kamu bawa mobil ini untuk cari supir angkot itu. Saya naik taksi aja ke kantor, ya? Iya Bu. Kalau gitu sebentar Bu, saya carikan taksi untuk Suraya Bu. Oke, ya. Bentar Bu ya. Ya. Oh, itu taksinya Bu, bentar Bu. Taksinya udah ada Bu. Ya, sebentar. Ingat ya Karno ya, Iya Bu. kamu harus mendapatkan supir angkot itu. Dan kabari saya segera, Baik Bu. oke? Saya tunggu. Baik Bu.